Pemirsa, belasan bangunan di Angke Tambora, Jakarta Barat sore tadi ludes terbakar. Padatnya lokasi dan bangunan semi permanen membuat api cepat menyebar. Kebakaran menghanguskan belasan bangunan di Angke Jaya, Tambora, Jakarta Barat Selasa sore. Padatnya lokasi dan bangunan yang mayoritas berupa semi permanen membuat api dengan cepat menyebar. Menurut warga, api berasal dari lantai 2 salah satu rumah. Langsung besar aja sih apinya. Api langsung besar. Langsung besar. Itu dari rumah siapa? Dari rumah Mabarja kelihatan. Mabarja. Babarja. Ya. Dari lantai atas ke bawah itu? Lantai atas. Lantai atas. Rumah itu rumah pribadi atau kontrakan? Rumah pribadi. Pribadi. Warga membantu upaya pemadaman yang dilakukan petugas dengan alat seadanya. Petugas sempat kesulitan menemukan sumber air sehingga api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang warga terluka akibat terjatuh. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Tambora. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 9 kios di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Kebakaran yang menghanguskan deretan kios di Jalan RTA Milono kilometer 6 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terekam kamera warga yang melintas. Kebakaran yang terjadi pada Selasa pagi ini melalap 9 unit kios penjual makanan. Konstruksi bangunan yang terbuat dari kayu menyebabkan api cepat merambat. Petugas pemadam kebakaran langsung berupaya melakukan pemadaman. Kurang lebih 90 menit, api berhasil dikuasai. Kebakaran awalnya diterima petugas sekitar pukul 5 pagi berdasarkan informasi dari masyarakat yang melapor. Pada sini api sudah di tengah situ, sudah kan itu kan kayu, rata-rata kayu itu. Jadi kita namanya nggak tahu persis. Cuma begitu kita datang, kami orang belakangan, kebetulan ketua RT di belakang sana. Begitu melihat asap langsung kami datang, kita aja minta bantuan. Diduga kebakaran karena korsleting dari salah satu kios. Namun kepolisian kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti di lokasi kebakaran. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kepolisian Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab terbakarnya truk tangki BBM di SPBU Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Pemeriksaan sementara kebakaran akibat percikan pada pompa saat pemindahan BBM dari truk ke tempat penampungan SPBU. Polisi menyelidiki kebakaran truk tangki pengangkut BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Kesimpulan sementara kebakaran berawal ketika proses pemindahan BBM dari truk ke tempat penampungan. Polisi menduga terjadi percikan di bagian pompa hingga menyulut api. Ternyata di alat pengisian, di pompa alat pengisian terjadi percikan sehingga terjadi kebakaran di alat pengisian pompa yang mengakibatkan alat pompa tersebut terbakar, termasuk sebagian di mobil tangki, tetapi tidak mengakibatkan mobil tangkinya terbakar. Dan langsung oleh para petugas SPBU dipadamkan oleh alat pemadam. Sebelumnya video amatir milik warga merekam detik-detik truk tangki Pertamina terbakar saat mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Api diduga berasal dari bagian bawah tangki mobil. Beruntung api bisa dipadamkan oleh petugas SPBU sebelum menghanguskan seluruh bagian mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas di Jalan MT Haryono sempat macet. Dari Jakarta, dan Helmi Sajabwati, iNews melaporkan. Dituding salahi izin mendirikan bangunan 3 lantai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dibongkar paksa oleh aparat pemerintah kota Jakarta Pusat. Meski hanya membongkar lantai paling atas, namun Pemkot Jakarta Pusat menyegel sisa bangunan di bawahnya.
Bangunan berlantai 3 yang berlokasi di Jalan Muhammad Yamin, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang menjadi sasaran penindakan petugas gabungan Satpol PP, Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang, dan Suku Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Bangunan ini dituding telah menyalahi aturan izin mendirikan bangunan atau IMB. Sebelumnya, pemilik bangunan mengajukan izin untuk mendirikan bangunan non-rumah tinggal dengan jumlah 2 lantai. Namun temuan di lapangan justru berbeda, di mana bangunan ini ternyata dibangun 3 lantai dan rencananya akan difungsikan sebagai rumah tinggal. Ya kebetulan ini bangunannya lantai 3, izin lantai 2, termasuk juga kita tertibkan seluruh bangunan harus sesuai dengan IMB yang ada. Tidak boleh melebihi IMB yang ada, dan kalau ada itu akan kita tertibkan. Sebagai sanksinya, bangunan paling atas pun langsung dibongkar petugas, sementara 2 lantai sisanya hanya disegel. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu histeris minta pertolongan saat anaknya menjadi korban kecelakaan. Ironisnya, tak ada satupun pengguna jalan yang menolongnya. Jeritan seorang ibu yang memohon agar kedua anaknya dibawa ke rumah sakit pasca menjadi korban kecelakaan viral di media sosial. Ironis, tak satupun pengguna jalan dan warga sekitar yang membantu ibu ini untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Karena lambatnya pertolongan, nyawa kakak beradik ini pun tak terselamatkan. Halimah, sang ibu, tak henti-hentinya menangis meratapi 2 anaknya yang sudah tidak bernyawa. Menurut Halimah, kedua anaknya mengendari motor tanpa sepengetahuan dirinya. Tidak pernah mengerti sama sejak kejadiannya. Tidak mengerti namanya bunda buat dia kunci ginjang lemari pas simpan do. Oh jadi bukannya yang dikasihnya kereta sepeda motor? Ya itu dia ini buatnya. Jadi selama ini memang nggak pernah dikasih sepeda motor. Terkait kasus ini, polisi mengimbau agar orang tua lebih mengawasi anaknya, terlebih bagi yang belum cukup umur untuk mengemudikan kendaraan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husain Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru erupsi dini hari tadi. Gunung tertinggi di Jawa ini mengeluarkan awan panas serta lava. Aktivitas Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut terus meningkat. Peningkatan aktivitas Gunung Semeru ditandai dengan turunnya lava dari kawah Jonggring Saloko. Lava yang mengalir dari Gunung Semeru terlihat dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Sementara itu, warga Desa Supiturang mengungsi ke 2 lokasi pengungsian, yakni Pos Supiturang dan Pos Pantau Gunung Saur. Jumlah pengungsi dilaporkan mencapai lebih dari 500 orang. Kondisi debu seperti ini sangat tidak baik untuk kesehatan. Nah, oleh karena itu saya tadi bilang sama teman-teman Tagana dan teman-teman BPBD agar memantau anak-anak dan orang tua. Luncuran awan panas yang terjadi mengarah ke Curah Besuk Kobokan dengan jarak luncuran mencapai 11 km. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga mengungsi usai Gunung Semeru mengeluarkan awan panas dan lava dini hari tadi. Status gunung api ini pun ditingkatkan. Dan ini kita lihat bahwa Gunung Semeru ini secara administratif itu terletak di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Semeru menjadi gunung tertinggi di Pulau Jawa dan gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Dan usai mengeluarkan awan panas dan lava pada hari ini, BPBD Kabupaten Lumajang meningkatkan status Gunung Semeru menjadi level 2 atau waspada. Dan pada pukul 1:23 waktu Indonesia Barat, ini dini hari tadi Gunung Semeru mengeluarkan awan panas hingga ketinggian 100 meter. Dan awan panas ini kembali muncul 22 menit kemudian atau tepatnya pada pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Ini sementara erupsi mulai terjadi pada pukul 3:10 waktu Indonesia Barat.
Dan luncuran awan panas yang terjadi dini hari tadi mengarah ke curah besuk Bobokan dengan jarak luncuran yaitu mencapai 11 km. Tak hanya Gunung Semeru, gunung api Ile Lewotolok juga kembali erupsi dan semburkan abu vulkanik pagi tadi. Warga diminta untuk waspada karena aktivitas gunung meningkat sehingga statusnya naik menjadi siaga 3. Gunung api Ile Lewotolok kembali semburkan abu vulkanik dan asap tebal Selasa pagi. Menurut tim dari pos pantau, aktivitas gunung api meningkat dari status waspada 2 menjadi siaga 3. Puluhan gempa vulkanik pun terjadi sejak Senin malam. Meningkatnya aktivitas gunung api ini memungkinkan akan adanya erupsi susulan. Tadi malam sampai dengan saat sekarang, maka gempa vulkanik itu sudah sekitar 40-an lebih terjadi gempa vulkanik dangkal. Vulkanik dalam maksudnya, vulkanik dalam. Artinya sangat berpotensi untuk saja dia membangun satu kekuatan atau tekanan dari bawah untuk bisa mengeluarkan erupsi. Warga pun diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari puncak gunung api Ile Lewotolok. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Seorang penjaga sekolah di Samarinda, Kalimantan Timur memanfaatkan gudang sekolah yang kosong untuk memproduksi pil koplo. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.